Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kabar kalian hari ini baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya Ica Rusmia Indah Nurtasari di podcast hari ini. Kali ini kami akan membawakan materi tentang perang salib dan imperialisme barat terhadap dunia Islam. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan narasumber dan partner kita hari ini. Hai, nama saya Dikri Khairul Maulidi. Hai, nama saya Umina. Itulah narasumber kita dan partner kita hari ini. Kepo kan kalian tentang materi hari ini? Mari kita simak podcast hari ini. Langsung saja, kapan dan apa sih yang melatar belakangi terjadinya perang salib? Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Berbicara tentang perang salib ya. Perang salib itu terjadi di tanah suci, tentunya Makkah, dari tahun 1095 Masehi sampai 1291 Masehi. Tujuan dari perang salib ini adalah untuk menolong umat Kristen di negeri itu maupun untuk memerdekakan Yerusalem dan makam suci dari penjajahan. Perang salib bermula saat Paus menerima orang-orang Kristen bagian barat untuk mengangkat senjata untuk membantu Bizantium dan merebut kembali tanah suci dari kendali Muslim pada tahun 1095. Ini cikal bakal awal terjadinya perang salib ya. Permintaan Paus ini yang perlu teman-teman ketahui adalah seorang pendeta dari Kristen Ortodok ya. Permintaan beliau diterima baik oleh masyarakat. Mereka yang bergabung dengan ziarah bersenjata yang menggunakan bersenjata lengkap dan juga mengenakan salib sebagai simbol gereja. Jadi itu permintaannya diterima dan mereka masyarakat bergabung menggunakan simbol salibnya. Perang salib terbagi menjadi beberapa periode. Yang tentunya perang salib pertama itu dari tahun 1096 sampai 1099 Masehi. Kumpulan tentara asal Eropa Barat dibagi menjadi 4 kelompok. Ketika 4 tentara utama tentara salib tiba di Konstantinopel, Alexius bersikeras bahwa para pemimpin mereka bersumpah setia kepadanya dan mengakui otoritasnya atas tanah yang direbut kembali dari Turki, serta wilayah lain yang mungkin mereka taklukkan. Pada Mei 1097, tentara salib dan sekutu Bizantium mereka menyerang Nisea. Kalau sekarang Nisea itu Turki, ibu kota Seljuk di Anatolia, yang menyerahkan bagian pada akhir Juni. Sedangkan untuk tahun 1147 sampai 1149 dikenal dengan Perang Salib Kedua. Banyak tentara salib berangkat dari wilayah asal mereka untuk mengatur wilayah yang ditaklukkan. Dan mereka yang tetap tinggal mendirikan 4 pemukiman besar di barat atau negara-negara tentara salib di Yerusalem, Edessa, Antikia, dan Tripoli. Perang salib kedua ini adalah perang salib yang diteruskan dari Eropa. Perang ini pecah akibat jatuhnya Konti Edessa pada 1146. Edessa ini adalah negara tentara salib yang pertama kali didirikan selama perang salib pertama dan juga negara yang pertama kali jatuh. Lanjut kepada perang salib ketiga pada tahun 1187 sampai 1192. Seorang panglima bernama Saladin. Saladin ini nama lengkapnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang mengambil alih kendali dan memulai kampanye penaklukan yang dipercepat setelah kematian Nuruddin pada 1974. Setelah berbagai upaya oleh tentara salib Yerusalem untuk merebut Mesir pada tahun 1187, Salahuddin memulai kampanye yang besar melawan kerajaan tentara salib Yerusalem. Pasukan Saladin hampir menghancurkan tentara Kristen di pertempuran Hattin, mengambil kembali kota penting bersama dengan sejumlah besar wilayah.
Perang salib ketiga juga dikenal sebagai Perang Salib Para Raja, merupakan suatu upaya para pemimpin Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari Saladin. Dan setelah Perang Salib ketiga, muncullah Perang Salib keempat, yang tujuannya untuk ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat menaklukkan Yerusalem yang dikuasai kaum muslimin dengan cara invasi melalui Mesir. Perang Salib keempat berakhir dengan kejatuhan Konstantinopel yang ditandai dengan penaklukan berdarah dan hampir menghancurkan ibu kota Bizantium yang megah pada akhir tahun itu. Perang Salib terakhir, ini Perang Salib kelima antara tahun 1208 sampai 1271, yang mana seluruh perang salib sepanjang abad ke-13 telah ditaklukkan. Perang salib yang bertujuan untuk menjatuhkan umat muslim di tanah suci ini tetapi malah memerangi setiap dan semua kelompok yang dipandang sebagai musuh iman Kristen. Terdapat beberapa kelompok perang salib. Yang pertama, Perang Salib Albigensian yang bertujuan untuk membasmi aliran sesat Katori atau Albigensian dari kekristenan di Perancis. Sedangkan Perang Salib Baltik berusaha untuk menaklukkan kaum pagan di Transilvania. Kemudian Perang Salib Anak terjadi pada 1212 ketika ribuan anak kecil bersumpah untuk berbaris ke Yerusalem. Meskipun disebut Perang Salib Anak, sebagian besar sejarawan tidak menganggapnya sebagai perang salib yang sebenarnya. Kemudian ada juga Perang Salib kelima. Tentara salib menyerang Mesir dari darat dan laut, tetapi dipaksa untuk menyerah kepada para pembela muslim yang dipimpin oleh keponakan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, yaitu Al-Malik Al-Kamil pada tahun 1221. Nah, itu tadi beberapa sejarah singkat tentang Perang Salib. Ya, terima kasih. Wah, saya masih penasaran nih dengan sejarah imperialisme di dunia Islam. Coba beri saya cerita singkat tentang hal ini. Yang kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kontak peradaban Islam dengan bangsa Barat sesungguhnya telah berlangsung sejak awal kehadiran Islam di panggung sejarah, tepatnya ketika dakwah Islamiyah merambah ke beberapa wilayah di Nasrani dan melumatkan kekuasaan Romawi baik di Konstantinopel maupun dataran Prancis pada awal abad ke-8 Masehi. Dari abad ke abad berikutnya, kaum muslimin melihat kemenangan demi kemenangan hingga mengantarkan dinamika kaum muslimin ke masa kejayaannya, yang mana diberi tanda dengan jatuhnya Imperium Persia dan Romawi tepatnya pada abad ke-7 Masehi, dan kepemimpinannya kaum muslimin di Jazirah Arab, benua Afrika, Asia, dan bahkan di Andalusia atau Spanyol, wilayah Eropa Barat pada tahun 711 sampai 1492 Masehi, serta Perang Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Awal abad ke-16 Masehi, bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat mulai memasuki wilayah-wilayah dunia Islam setelah sebelumnya didahului dengan penjelajahan benua-benua oleh Vasco da Gama menuju India. Lalu Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 dan Bartholomew Dias menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Nah, penemuan tiga penjelajahan ini telah mengubah rute perdagangan Asia Eropa. Bangsa Eropa tidak lagi bergantung pada jalur lama yang dikuasai kaum muslimin atau Mesir. Semua hal ini dimaksudkan untuk sekedar mencari rute-rute baru dalam perdagangan. Namun, pada masa berikutnya difungsikan untuk sarana penjajahan ke wilayah-wilayah dunia Islam. Adapun negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke tangan bangsa-bangsa Kristen Eropa adalah negeri-negeri yang jatuh dari pusat kekuatan kehilafahan Turki Utsmaniyah.
Karena sekalipun kehilafahan Turki Utsmaniyah mengalami kemunduran, sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ia masih eksis dan disegani Eropa dan dipandang kuat untuk berhadapan dengan kekuatan militer Eropa. Keadaan ini terus berlangsung sampai meletus Perang Wina-Hungaria pada tahun 1863 Masehi. Kemudian berlangsung peperangan di Selat Lepanto pada masa Sultan Salim kedua, tepatnya pada tahun 1566 sampai 1573. Dalam perang di lautan ini melibatkan armada laut Turki Utsmani berhadapan dengan armada laut Kristen dari Spanyol, Bandukia, Sripaus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Dan akhirnya Turki Utsmani menderita kekalahan. Adapun negeri-negeri Islam yang kali pertama dapat dikuasai imperialis barat ialah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Sementara negara-negara Islam di Timur Tengah baru dapat ditaklukkan pada awal abad ke-19 Masehi. Pada awal abad ke-16 Masehi, sejarah imperialisme ditandai dengan masuknya bangsa Portugis ke kerajaan Islam Malaka pada tahun 1511 dan kerajaan Islam Aceh pada tahun 1512. Nah, sejak itu berlangsung peperangan hebat antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia melawan imperialis Portugis. Kemudian pada tahun 1521, Spanyol memasuki Maluku dan berhasil menguasai Filipina. Pada akhir abad ke-16 Masehi, negara-negara imperialis Nasrani seperti Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis memasuki Asia Tenggara. Sedangkan Belanda memasuki Indonesia pada tahun 1596. Dan Inggris menancapkan kekuasaannya di semenanjung Malaya termasuk Singapura, Kalimantan Barat, dan Brunei. Sedangkan negara Denmark dan Prancis tidak berhasil menjajah wilayah Asia Tenggara dan hanya sekedar berdagang. Pada awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda juga memasuki India. Sedangkan pada tahun 1611, Inggris sudah mendapatkan izin penanaman modal dan Belanda pada tahun 1617. Pada kasus yang sama, izin kultivasi modal di India. Pada tahun 1761, penguasa-penguasa Muslim India berjihad melawan kolonial Inggris dan berakhir dengan kemenangan Inggris. Akibatnya daerah Kut, Bengali, dan Orissa jatuh ke tangan Inggris. Dan Delhi, ibu kota kerajaan Islam Mughal, juga jatuh pada tangan Inggris pada tahun 1803. Pada awal abad ke-19 Masehi hingga pertengahan abad 20 Masehi berlangsung penjajahan wilayah-wilayah dunia Islam oleh negara-negara imperialis secara menyeluruh. Bahkan dalam waktu 150 tahun, tepatnya pada tahun 1800 sampai 1950-an, hampir setiap 5-10 tahun terjadi kejatuhan negara-negara Islam di Asia Afrika dan Jazirah Arab ke tangan penjajah barat, serta usaha-usaha kaum muslimin melawan dominasi imperialisme. Oh, jadi begitu. Jadi dampaknya perang salib dan imperialisme barat terhadap dunia Islam yaitu meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Akibat yang paling tragis dalam perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Pengaruh perang salib terhadap dunia Islam banyak kehilangan sebagian warisan kebudayaannya karena dirampas oleh bangsa Eropa, serta hal ini juga menjadi penyebab kemunduran di berbagai bidang dunia Islam, terutama bidang pendidikan. Bagaimana materi kita tentang perang salib dan imperialisme barat terhadap dunia Islam? Apakah bisa dipahami? Jika bisa dipahami, kita cukupkan perjumpaan kita pada hari ini. Saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.